Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi. Saya Janatun berperan sebagai observer. Saya Agus Mulyana SPD dari SMA Negeri 2 Cikarang Pusat berperan sebagai coach. Saya Dian Kalaningsi dari SMP 1 Atat Cibitung berperan sebagai coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Ibu. Silakan Ibu masuk. Ya, terima kasih Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bapak pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Yaitu indikator yang saya inginkan adalah terkait bagaimana menemukan solusi Bu ya dari permasalahan gitu ya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Baik Pak, demikian pra-observasi. Silahkan melakukan coachingnya kepada coach ya Pak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Ibu Dian. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oh begini Pak, saya mau ada sedikit ngobrol sama Bapak nih. Bapak ada waktu Pak? Alhamdulillah Ibu, saat ini saya ada waktu. Barangkali ada yang perlu saya bantu Bu? Ini Pak, biasalah persoalan di sekolah Pak. Saya lihat Bapak kayaknya lebih bijaksana Pak. Jadi saya pengennya ngobrol sama Bapak Pak menyelesaikan masalah ini. Ibu bisa aja ini. Ini Pak, akhir-akhir ini anak dari saya Pak namanya Tio. Itu Pak tingkah lakunya udah mulai aneh Pak gitu. Jadi banyak membuat kegaduhan di kelas, jarang masuk sekarang Pak gitu. Saya juga nggak tahu nih Pak ada masalah apa dengan anak ini Pak, seperti itu Pak. Terus ada lagi nggak Bu? Akhir-akhir ini Tio itu sering banget Pak. Dia itu kayaknya nggak punya rasa semangat yang tinggi dalam sekolah belajar gitu Pak. Susah banget untuk belajarnya. Apa tujuannya dari Ibu ya dalam pertemuan ini Bu ya? Tujuan saya ingin mendapatkan solusi dari Bapak Pak. Sebetulnya itu saya sangat membutuhkan Bapak bisa memberikan saya masukan. Apa saja rencana yang sudah dibuat oleh Ibu Dian ya untuk pertemuan ini Bu? Saya berencana sebenarnya yang pertama diskusi sama Bapak. Yang kedua, dari diskusi ini saya mendapatkan solusi yang terbaik Pak untuk menangani masalah Tio. Apa tujuan dari rencana yang sudah dibuat oleh Ibu Dian? Saya berencana membantu Tio Pak menyelesaikan permasalahannya di sekolah. Pasien Pak, Tio ini sebetulnya anaknya baik dan sedikit pendiam. Akhir-akhir ini kayaknya ada sedikit perubahan pada diri Tio, makanya saya pengen ngobrol sama Bapak menyelesaikan masalah ini Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu ya, dan apa yang Ibu ingin capai? Saya ingin mendapatkan solusi dari Bapak Pak di sini, dan saya ingin menyemangati Tio bahwasanya belajar itu lebih diutamakan Pak.
Berapa perkiraan persentasi keberhasilan ya dari rencana ini Ibu ya? Untuk saat ini kayaknya baru 70% Pak, karena saya belum mengetahui secara detail permasalahan apa yang ada di hadapi oleh Tio ini. Ya. Apakah rencana yang dibuat Bu Dian ini sudah benar-benar matang Bu? Sudah Pak, saya sudah mempertimbangkannya dan saya bertekad ingin membantu Tio, terutama membantu permasalahannya Pak. Ya, kalau boleh saya tahu ya, keseharian Tio di sekolah itu seperti apa ya sikap dan perilaku menurut Ibu gitu? Sepengetahuan saya, Tio itu anaknya cerdas Pak, suka membantu temennya kalau temennya tidak bisa menyelesaikan masalah. Juga suka anaknya sedikit pendiam dan saya juga aneh nih Pak, akhir ini kok Tio banyak banget perubahannya Pak katanya. Terus saya juga dengar dari beberapa anak, Tio itu sering banget berbuat kesalahan di kelas. Contohnya, Tio itu sering menyembunyikan barang punya temannya. Tio itu sering mukul-mukul meja. Tio itu juga sering coret-coret di papan tulis. Kadang dia paling sering Pak terlambat terus Pak. Seperti itu Pak. Oh begitu ya. Bagaimana pendapat ya dan tanggapan teman-temannya di kelas dengan sikap dan tingkah lakunya itu Bu? Sebetulnya tanggapan anak-anak itu sekarang udah mulai sebel Pak, udah mulai nggak suka sama perbuatan Tio. Karena setiap Tio masuk kelas itu Pak selalu teriak, "Hei!" seperti itu Pak teriak. Udah gitu pas masuk langsung nggak apa, tangannya godang-godang meja. Yang kedua nanti kalau ada pulpen yang dilihat Pak langsung diambil, diumpetin Pak. Nah saya pernah dapat laporan dari Intan, Bu pulpen saya hilang, kemana? Diambil sama Tio. Coba periksa lagi. Nah, akhirnya saya nanya Tio, kamu ngambil dia cuma terdiam Pak, nggak bersuara apa-apa. Seperti itu Pak. Adakah pendekatan ya yang sudah Ibu lakukan? Kesempatan apa yang sudah dimiliki saat ini? Saya sudah memanggil Tio dan saya mengajak Tio berbicara. Nah, pendekatan yang saya lakukan yaitu saya mempunyai kesempatan Pak. Akhirnya Tio itu bisa terbuka sama saya menceritakan semua permasalahan yang Tio hadapi saat ini Pak. Dari pendekatan yang sudah Ibu lakukan, gitu ya, berada di posisi mana pencapaian tujuan Ibu jika dilihat dari skala 1 sampai 10 Bu? Saya yakin Pak, saya akan membantu Tio dan saya yakin saya akan memiliki posisi di 9,5 Pak. Apa saja kekuatan yang sudah dimiliki ya untuk mencapai tujuan itu? Dengan keyakinan yang saya miliki, dengan adanya keterbukaan dari Tio, saya yakin Tio bisa semangat lagi dalam belajar dan saya yakin Tio secara bertahap akan berubah perilakunya Pak. Ya, apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Ibu ya dalam meraih tujuan yang tentunya oleh Ibu itu sudah direncanakan sebelumnya? Hambatan yang terbesar mungkin saat ini adalah keluarganya Pak. Karena yang saya lihat karena masalah keluarga ini Tio lebih sering temperamen, lebih sering suka marah-marah. Kadang kalau temannya nanya suka langsung teriak-teriak. Kadang tanpa sengaja Tio itu menendang temennya seperti itu Pak. Jika ada sebuah hambatan ya yang menghalangi tujuan Ibu gitu ya, apakah Ibu itu sudah memiliki solusi ya yang tentunya dapat digunakan ya? Sudah Pak, saya berencana dan akan saya lakukan. Saya akan bertemu dengan orang tuanya, terutama ibunya. Karena bagaimanapun seorang ibu pasti akan menyadari perbuatan di rumahnya dan akan memberikan kesempatan pada Tio untuk lanjut sekolah Pak. Ya. Adakah opsi lain ya untuk penyelesaian hambatan itu Bu? Ada Pak, saya akan menghubungi orang tuanya terutama ayahnya. Saya akan berbicara dengan ayahnya. Walaupun bagaimana anak ini perlu perhatian orang tua. Untuk itu saya berharap ayahnya seperti dulu jadi bisa mengantarkan Tio ke sekolah. Lalu menurut Ibu ya rencana apa yang akan Ibu lakukan Bu? Saya akan menemui Tio dan melakukan cross check terlebih dahulu Pak. Nah, apakah benar informasi dari teman-temannya Tio senakal itu dan setemperamen itu? Dan saya akan sering datang ke sekolah karena akan melihat apakah benar
Tio itu sering tidak masuk ya Pak. Karena setahu saya anak-anak bilang Tio jarang masuk sekolah seperti itu Pak. Apakah Ibu sudah menghubungi orang tua Tio, Bu? Sudah Pak, saya sudah menghubungi orang tuanya dan membicarakan tentang perubahan perilaku Tio selama di sekolah. Apakah ada skala prioritas ya untuk Tio, Bu, agar tujuan Ibu itu tercapai? Saya berusaha menguatkan pribadi Tio terlebih dahulu agar Tio itu bisa menyadari perbuatannya sekarang. Setelah itu saya akan mengajak teman-temannya agar teman-temannya itu bisa langsung bergaul dengan Tio, mengajak Tio bermain agar Tio mempunyai percaya diri Pak. Ya. Lalu strategi apa ya yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Strategi yang akan saya lakukan yang pertama Pak, saya akan memastikan kabarnya terlebih dahulu kepada Tio. Yang kedua itu saya akan minta bantuan teman-temannya agar Tio itu setiap kali di kegiatan diikut sertakan Pak, agar dia tidak lagi temperamen dan dia merasa ada perhatian dari teman-temannya dan dia juga merasa dibutuhkan di dalam kelas Pak, seperti itu. Kapan dan berapa lama ya Ibu akan menyelesaikan permasalahan ya yang dihadapi oleh Tio? Mulai hari ini saya akan lakukan Pak dan menyelesaikan permasalahan Tio. Yang kedua saya akan meminta waktu 2 minggu. Semoga dengan 2 minggu ini ada perubahan pada diri Tio. Minggu pertama yang pertama itu adalah saya meminta teman-temannya Tio untuk mengajak Tio bergaul lagi agar Tio punya kepercayaan diri, agar Tio punya rasa ingin belajar dengan baik di kelas. Yang minggu keduanya yaitu saya akan memberikan ke Tio beberapa perhatian yang lebih agar Tio bisa merubah sifatnya Pak. Ya. Apa yang Ibu harapkan ya dari tindakan tersebut? Dengan memberikan seperti penguatan pada diri Tio, saya mengharapkan Tio itu bisa berubah sifat seperti dulu Pak. Jadi sebagai anak yang periang, anak yang cerdas, anak yang suka bantu teman-temannya, dan tidak lagi seperti sekarang Pak, lebih temperamen, suka menyembunyikan barang temannya, datang terlambat, kadang suka gaduh di kelas, sering berisik dan gendang-gendang meja. Saya kan seperti itu Pak. Lalu upaya apa ya yang Ibu lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan? Saya akan memantau Tio di rumah melalui kedua orang tuanya agar orang tuanya itu kalau bisa ribut di dalam keluarganya jangan sampai anak menjadi sasaran. Yang kedua saya juga memantau Tio di sekolah apakah Tio itu sudah bergaul lagi dengan teman-temannya, dan saya juga akan memantau Tio di kelas. Karena dengan pemantauan secara pribadi dan beserta teman-temannya, Tio mendapatkan perhatian yang lebih Pak dan akan berubah menjadi lebih baik lagi. Berapa persen ya ukuran keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan Tio, Bu? Saya yakin 95% Pak berhasil. Iya. Bagus sekali Ibu ya, rencana Ibu itu luar biasa dan saya yakinlah Ibu Dian itu mampu mengatasi ya masalah ini. Silahkan Bu ya dijalankan rencananya ya Bu ya. Saya sangat menunggu ini kabar baiknya dari Ibu Dian dari tentang permasalahan Tio ini. Baik Pak. Insya Allah Pak, saya akan menjalankan rencana ini. Saya akan berusaha memperbaiki sedikit pribadi Tio, dan saya akan merasa pelong sekali Pak, saya bisa curhat dengan Bapak. Ya, sama-sama ya Bu Dian. Kemudian ini ada satu hal lagi Bu ya yang ingin saya tanyakan, yaitu terkait dari rencana apa yang Ibu sampaikan gitu ya. Komitmen apa yang akan Ibu wujudkan untuk menjalankan rencana itu gitu ya. Dalam hal ini saya akan membantu Tio untuk menyadari eksistensinya. Dimanapun saat ini Tio tidak akan memukul meja lagi, Tio tidak akan mengumpeti barang temannya, Tio tidak akan teriak, Tio tidak akan mendang meja, Tio datang dengan datang selalu belakangan, seperti itu Pak. Apakah Ibu berani ya bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu buat? Siap Pak, saya berani bertanggung jawab dan saya akan menjalankan komitmen itu, dan saya akan buktikan bahwasanya
saya bisa memperbaiki perilaku Tio menjadi lebih baik lagi Pak. Siapa yang akan Ibu ajak ya untuk mewujudkan keberhasilan rencana ini? Saya akan mengajak teman-temannya di kelas Pak dan keluarganya. Semoga dengan bantuan mereka Tio bisa lebih menyadari sikap dan perilakunya. Ya. Dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu ya? Saya membutuhkan dukungan dari guru BK. Pada dasarnya setiap permasalahan itu pasti diselesaikan oleh guru BK. Yang kedua, saya membutuhkan dukungan dari teman-temannya. Dengan dukungan dari temannya serta lingkungan setempat, maka perkembangan Tio akan semakin lama semakin membaik Pak. Jadi tidak akan lagi seperti kemarin sering marah-marah, temperamen, suka usil, suka gaduh, kadang suka membuat kekacauan di kelas Pak. Seperti itu. Ya, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap Tio? Saya akan memantau Tio di rumah melalui kedua orang tuanya. Yang kedua, saya akan memantau Tio di lingkungan sekolah dan saya akan memantau Tio di ruangan Pak. Ya. Semoga dengan ini Tio bisa mendapatkan perhatiannya lebih Pak. Hal baru apa ya yang Ibu dapatkan di percakapan ini, Bu? Saya mendapatkan solusi dalam masalah Tio ini melalui beberapa strategi yang saya lakukan. Saya bisa berkolaborasi dengan rekan kerja maupun dengan teman-teman Tio, serta saya bisa memberikan perhatian yang lebih Pak pada Tio. Ya, semoga Tio, Bu ya, menjadi siswa yang lebih baik lagi ya, Bu ya. Semoga Bapak. Terima kasih Bapak sudah mendengarkan keluh kesah yang saya rasakan seperti ini. Semoga kedepannya saya berharap sekali dengan memasukkan dari saya dan Bapak, Tio bisa berubah menjadi anak lebih baik lagi Pak. Ya Bu, sama-sama, amin. Sepatutnya kan sebagai rekan guru ya, kita harus saling membantu sama lainnya. Ya Bu, oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Ibu Janatun. Pak Agus tadi sudah melakukan coaching ya sama Bu Dian. Iya Ibu. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Bapak inginkan? Dalam proses coaching ini Bu ya, saya sudah menjalankan sesuai dengan alur tirta. Dengan alur tirta tersebut ya bisa menggali gitu ya, si coach itu lebih terbuka lagi tentang permasalahannya, serta ada solusi bagaimana sih cara mengatasi permasalahannya itu Bu. Ya Pak, menurut saya sebagai observer, proses coaching Bapak dengan Ibu Dian sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Dian itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching yang sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan satu lagi ya Pak. Pertanyaan yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, dalam proses coaching ini yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu adalah bagaimana prosesnya harus lebih baik lagi Bu ya, sehingga tujuan dalam proses coaching ini akan tercapai. Itu saja Bu. Oh, semoga kedepannya bisa lebih baik ya Pak. Demikian proses observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Pak. Ya, amin, amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.